Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan random yang aku baca di komen-komen kalian. Nah, jadi kalau yang mau bertanya buat kedepannya silahkan komen di video ini. Nanti akan aku jawab pakai video yang berikutnya. Oke, stay tune teman-teman. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Halo teman-teman, jadi banyak banget yang bertanya setelah aku baca mengenai soal bagaimana menikah dan dengan poluan, soal bagaimana apa dan bagaimana. Nah, aku nemuin beberapa komentar atas aja yang bakal aku jawab di video ini. Jadi buat kalian yang masih ada unek-unek, masih ada pertanyaan, silahkan komen di video ini. Nanti aku mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu aku bisa jawabin semuanya dan aku bikin video. Oke, teman-teman, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kak, mau tanya Kak, SKCK orang tua dan mertua apakah perlu juga? Nah, jadi kemarin berdasarkan pengalaman aku menikah, dan aku menikah bukan dengan sesama polisi, sama sipil. Nah, jadi yang diminta adalah untuk SKCK kedua orang tua aku itu tidak diperlukan, atau SKCK orang tua yang bersangkutan itu tidak diperlukan. Tapi kalau kalian seorang anggota dan menikah dengan orang sipil, nah SKCK calon kalian itu diperlukan. Tapi ada sebagian beberapa Polres yang seperti aku kemarin itu diminta SKCK calon mertua. Kedua orang tua calon mertua aku itu kemarin diminta untuk dibuat SKCK oleh Biro SDM aku, Biro Sumda di Polres. Nah, jadi ada teman aku sih yang menikah dengan sipil juga tapi tidak diminta gitu. Mungkin itu tergantung bagaimana dengan peraturan masing-masing Polres ya. Oke, kalau misalnya yang kedua, nih pertanyaan yang kedua, Kak, kalau biaya menikah dengan poluan berapa Kak? Jadi teman-teman, biaya menikah dengan poluan itu gimana ya? Pertanyaannya agak ambigu sih. Kalau untuk biaya menikah dengan poluan itu ya tergantung sama calon kalian. Calon kalian itu kalian itu mau menikah yang sederhana kah? Mau menikah yang mewah kah? Mau menikah yang biasa-biasa aja kah? Itu terserah kalian. Jadi budget untuk menikah itu ya kalian dong yang harus tahu berapa gitu, antara kesepakatan kalian berdua gitu. Nggak ada dari instansi itu menentukan kalau untuk menikah dengan poluan harus sekian, harusnya itu tidak ada teman-teman dari instansi memberlakukan seperti itu. Nah, jadi untuk biaya menikah dengan poluan itu tidak ada diatur di dalam instansi. Itu tergantung kalian masing-masing pribadi aja. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, nah, jadi untuk pertanyaan yang ketiga ini bukan tentang menikah dengan poluan, tapi tentang menyangkut poluannya juga. Nah, jadi dia tanya gini, mau tanya kalau poluan ada masuk malamnya enggak? Nah, jadi teman-teman, soal masuk malam enggaknya itu tergantung di mana kalian bertugas. Dalam arti fungsi kepolisian itu banyak sekali, ada banyak. Tapi kalau misalnya kalian bekerja di reskrim, itu ada kemungkinan kalian ada piket malam, ada masuk malam, ada tugas malam. Karena yang namanya kita polisi, kita harus siap di mana aja. Dulu saya pernah bertugas di Polsek dan di bagian reskrim. Jadi pada saat ada penangkapan di malam hari, saya tetap dipanggil teman-teman. Saya tetap dipanggil untuk membuat surat perintah penangkapan, untuk administrasi yang seperti itu. Nah, dan akan dipanggil juga jika bagaimana kalau misalnya tersangkanya atau TO-nya itu adalah perempuan, yang menyangkut dengan perempuan, nah kita akan diperlukan sebagai garda terdepan. Karena untuk apa? Untuk penggeledahan. Karena tidak mungkin polisi laki-laki yang menggeledah
yang perempuan gitu. Jadi kalau untuk penangkapan yang TO-nya itu perempuan, maka poluan akan menjadi garda terdepan untuk ikut membantu dalam proses tersebut, supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di dalam proses penangkapannya itu, begitu teman-teman. Dan untuk bagian administrasi juga itu diperlukan juga, tergantung bagaimana pekerjaan kalian. Dan kalau misalnya kalian ini bekerja, ada kerjaan, dan kerjaan itu dan kalaupun tidak di fungsi reskrim, di fungsi manapun yang saya tahu juga, dan berdasarkan pengalaman saya bekerja, kalau kalian punya tugas kerjaan dan itu deadline kerjaannya harus kejar target waktu gitu, ya why not gitu untuk kerja di kantor sampai malam. Karena saya juga pernah gitu, karena ada sebuah kerjaan yang emang yang mengharuskan kita untuk lembur, untuk bekerja sampai malam. Ya nggak apa-apa juga gitu ya, kerjain aja gitu, namanya udah tugas kita gitu, mau kita sampai malam, mau kita apa gitu. Untuk polisi itu nggak terikat waktu teman-teman. Nah, kita itu tidak ada terikat waktu gitu, jadi kita harus siap kapan aja itu harus siap. Jadi nggak ada yang namanya kalau pulang sesuai jam kerja, itu jarang terjadi. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan aja tanya di video ini. Nah, nanti aku akan merangkum pertanyaannya, dan kalau pertanyaannya banyak yang sama, aku akan pilih satu pertanyaan dari yang sama itu dan akan aku jawab di video yang berikutnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Thanks for watching. See you. Semoga sukses ya buat yang mau daftar polisi tahun ini. Semangat. Semangat.